bukan masalah jumlah. Banyak kok peperangan-peperangan lain yang sedikit jumlah kaum muslimin tapi menang. Perang Badar contohnya. Sama juga, mendekatilah rasio barusannya. Nah, bagaimana kok bisa disebut sebagai sahabat menginginkan dunia? Nah, ini kisah saya pikir juga cukup populer, di mana ketika sesi awal perang Uhud, kaum muslimin sebenarnya sudah berhasil memukul mundur musuh. Karena strateginya bagus, yaitu pasukan berkuda musuh dikagetkan dengan hujan panah dari bukit. Bukitnya sekarang ada, di mana ini biasa dikunjungi orang, Jabal Rumah, bukit para pemanah. Terpukul mundur musuh dan banyak orang menyangka udah nih selesai semua. Kemudian pasukan mulai mengamankan beberapa yang tertinggal dari senjata. Jadi jangan dibayangkan gonimah, harta rampasan perang, ya, harta peninggalan perang itu hanya harta uang gitu ya sejenisnya, enggak. Justru yang lebih sering adalah baju perang, senjata dan sejenis, kendaraan, hewan ya. Maka yang di bukit ini tergoda dengan anggapan, wah mereka udah ngambil duluan nih gonimah, ntar kita ketinggalan, ayo dah buru dah, cepetan kejar. Padahal kalau mereka ingat-ingat aturan pembagian gonimah, harta rampasan perang, itu tidak boleh dibagi langsung. Tunggu pasukan semua ngumpul, kemudian dibagi sesuai aturan. Jadi nggak ada namanya rebut-rebutan seperti orang penjarahan. Mudah-mudahan tidak ada lagi di Indonesia penjarahan rumah mewah atau penjarahan supermarket ya. Well, jadi di saat itulah ketika kaum muslimin yang dari atas bukit turun, meninggalkan pos siaganya, Khalid bin Walid waktu itu masih belum muslim, mengambil kesempatan kita serang balik. Baru pasukan berkudanya menyerang dan tunggang langgang kaum muslimin. Nah, dari sini kan pelajaran berarti ternyata kekalahan kaum muslimin itu lebih karena faktor apa? Internal daripada faktor eksternal. Oke, kenapa disorot ini lebih dulu daripada perang Badar? Karena ya dari riset sebetulnya dilakukan oleh Profesor Manu Kapur. Beliau tampaknya keturunan India dari ETH Zurich, Swiss ya, kampus besar. Kata beliau punya istilah productive failure, kegagalan yang membuat kita makin produktif. Kata beliau, orang itu cenderungnya, Kak Aurel dan juga kawan-kawan, mungkin pemirsa juga rasakan ya, lebih banyak belajar daripada kegagalan daripada belajar daripada keberhasilan. Ya, kita harus ajarkan juga anak-anak kita, generasi muda kita, jangan hanya berharap pujian dan sanjungan. Justru sebetulnya itu jangan diharapkan lah kalau mau ikhlas. Dan kita pun lebih banyak belajar dari kritikan, mungkin komen negatif daripada pujian. Betul. Daripada keberhasilan. Betul. Begitu. Allah. Ya betul, tapi kenyataannya Ustadz, kalau kita ngomongin diri kita sekarang ini, mungkin pemirsa di rumah juga beberapa relate merasakan gitu ya Ustadz. Memang betul kita belajar dari kegagalan kita, tapi tidak dapat dipungkiri ada kesedihannya Ustadz. Ada momen-momen gak sabarnya mungkin ya, bertanya-tanya kapan ya momennya, kapan bisa berhasil, kapan bisa menangnya Ustadz. Nah, itu bagaimana sih untuk calming down, untuk menenangkan hati ini Ustadz gitu, ketika pikiran-pikiran itu datang. Nah, maka kita juga lihat Allah SWT tidak hanya mengecam dalam tanda kutip ya, tapi juga memberikan trauma healing. Jadi ada ayat dalam rangkaian tersebut, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih berlarut-larut, kalian tetap yang lebih tinggi, lebih istimewa kok selama kalian beriman. Ya, jadi sebagai pendidik, motivator, orang tua, mungkin pendakwah juga, itu jangan hanya menyoroti kesalahan, kegagalan, selesai, enggak. Tapi langsung iringi dengan apa? Motivasi, hiburan, trauma healing istilahnya. Nah, jadi pelajaran dapat, kemudian efek buruk akibat traumanya terhindarkan. Itu yang bagus. Jadi sebagian orang tua kadang kalau anaknya salah, lama gitu ya, menyudutkannya tanpa disertai kemudian hiburan. Oke, kamu salah tapi kamu bisa kok bangkit, atau kamu tetap hebat kok di mata mama misalnya. Kamu salah dan kamu nggak ngulangin kan, kamu tetap hebat di mata mama asalkan kamu mau memperbaiki diri. Nggak semua orang tuh seperti ya, betul Ustaz. Nah, itu ketika tadi Ustadz kasih contoh nyata, itulah contoh nyata dari kita sebut tadi kasih sayang dari orang tua. Nah, kembali lagi bahwa di surat pertama dan selalu sering kita mention juga bahwa memang Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Seperti apa bentuk kasih sayang Allah yang ditunjukkan ke kita Ustadz pada saat kita merasa itu? Kita merasa galau, kita merasa gagal terus. Seperti apa bentuk, sebesar apa bentuk kasih sayang Allah terhadap kita Ustadz?
Ya, jadi di surat Ali Imran tuh ada ayat gini, fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Subhanahu wa taala timpakan kesedihan, kemudian lain waktu ada kesedihan lagi, supaya kita tidak terlalu sedih dengan kesedihan dan tidak terlalu pongah dengan keberhasilan. Jadi kalau ditanya apa kasih sayang Allah, yang pertama kasih sayang Allah, Allah berikan kita teguran. Karena kalau kita nggak gagal, nggak pernah gagal nih ya, nggak pernah sakit, nggak pernah kalah gitu ya, itu bisa karena penyakit hati, sombong, atau pada akhirnya sampai pada titik dia lupa diri dan akan gagal separah-parahnya gagal. Nah, itu bisa